Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review artikel kedua yang akan dibahas pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Serin Aryani dengan NIM 648, lalu ada Fernanda Redita dengan NIM 651, Hania Barmin dengan NIM 697, dan saya sendiri Ariel Aurelia dengan NIM 698. Nah, di sini kita akan membahas review artikel yang berjudul The Effect of R&D Intensity, Intellectual Capital, and Managerial Ability, Firms Performance with Political Connection Moderating Variable. Jadi yang akan saya bahas pertama yaitu teori yang digunakan. Nah, dalam artikel ini, teori yang digunakan yaitu Research-Based View, yang artinya perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola semua sumber dayanya untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dan keunggulan kompetitif dengan memiliki, mengendalikan, dan memanfaatkan aset strategis penting baik berwujud maupun tidak berwujud. Lalu yang kedua yaitu motivasi riset. Nah, dalam artikel ini menghasilkan kinerja optimal merupakan motivasi utama perusahaan untuk terus menjalankan operasi bisnis. Lalu yang ketiga ada tujuan riset, yaitu tujuannya untuk membuktikan secara empiris pengaruh modal intelektual, intensitas R&D, dan kemampuan manajerial terhadap kinerja perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Fernanda Rita Putri, NIM 651. Yang pertama yaitu variabel. Variabel pada artikel ini yaitu kinerja perusahaan. Dan yang kedua variabel independennya yaitu intensitas R&D, modal intelektual, dan kemampuan manajerial. Yang kedua yaitu sampel riset. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah observasi sebanyak 119 data pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi hierarkis. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas R&D dan modal intelektual. Adanya koneksi politik dapat memperkuat pengaruh hubungan intensitas R&D terhadap kinerja perusahaan. Next. Yang kelima yaitu hasil riset. Hasil riset menunjukkan intensitas R&D dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan penelitian dan pengembangan, perusahaan dapat menghasilkan produk yang inovatif. Selain itu, modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam yaitu keterbatasan riset. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pertama, menggunakan perusahaan yang tidak mengungkapkan secara lengkap aset tidak berwujud. Yang kedua, sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang jarang memiliki informasi yang terkait hubungan politik. Yang ketiga yaitu ukuran koneksi politik terkait penelitian ini terlalu besar dalam hal tenurial koneksi politik. Oleh karena itu, pengukuran tingkat nilai dalam hubungan politik masih kurang akurat. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai peluang riset yang akan datang, yaitu penelitian menambahkan subjek dengan kelompok perusahaan sehingga informasi yang berkaitan dengan nilai aset tak berwujud dan data koneksi politik pada perusahaan dapat lebih baik. Next.
Nah, pada poin 2, yaitu mengenai analisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Next. Nah, teori yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan konsep research based view yang berperan dalam memberikan solusi terhadap upaya perusahaan mempertahankan keunggulan bersaingnya secara berkelanjutan. Next. Nah, kemudian untuk motivasi risetnya menyadari bahwa nilai perusahaan ditetapkan melalui kinerja manajemen dan kinerja keuangan, maka tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan kesempatan bertumbuh perusahaan yang tinggi pada masa mendatang. Oleh karena itu, modal intelektual merupakan cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan menjadi komponen yang sangat penting bagi kemakmuran, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan di era ekonomi baru berbasis pengetahuan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu ada tujuan riset. Tujuan riset yaitu untuk mengetahui analisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Next. Lalu yang terakhir ada rancangan riset. Yang pertama yaitu sampel riset menggunakan perusahaan sektor manufaktur dengan jumlah sebanyak 250 data dan menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel dependen tentang yaitu kinerja keuangan dan variabel independen model intelektual serta teknik analisis data menggunakan dua teknik analisis data yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda dan yang kedua analisis regresi hierarkis. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.